Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Munandar dengan NIM 2230901405. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah salah satu aspek dalam psikologi pendidikan yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai tujuan akademisnya. Nah, motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai dorongan internal, sebagai dorongan siswa untuk belajar untuk mencapai tujuan akademisnya. Nah, setiap siswa itu mempunyai tujuan akademiknya, entah itu di peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3. Karena di dalam kelas itu setiap siswa itu mempunyai motivasi belajarnya. Nah, ada beberapa teori motivasi belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu seperti teori motivasi intrinsik. Nah, apa itu teori motivasi intrinsik? Teori motivasi intrinsik menyatakan bahwa motivasi belajar menyatakan berasal dari diri dalam siswa sendiri, seperti kemauan untuk ingin belajar. Nah, itu seperti kemauan untuk seperti ingin belajar, terus kemauan ingin menciptakan kemampuan akademiknya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus kepuasan yang diperoleh belajar. Sementara itu teori motivasi intrinsik menyatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti penghargaan. Nah, ketika siswa atau siswi mendapatkan penghargaan, dia akan merasa bangga dengan apa yang telah dihasilkannya. Karena setiap siswa itu mempunyai motivasi tersendiri. Apa sih tujuan siswa itu ingin giat dalam belajar? Nah, terus ada faktor luar atau pujian. Setiap orang itu ada ingin memiliki ingin diakui dan mengakui. Nah, terus ada punishment itu hukuman. Nah, motivasi belajar yang kuat dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan akademisnya dengan lebih efektif. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat cenderung lebih fokus dan lebih bersemangat dan lebih gigih dalam menghadapi tantangan akademisnya. Maksudnya seperti ini, siswa yang ingin mencapai tujuannya, dia akan lebih tahu apa itu tujuannya. Dia lebih semangat dalam mengerjakan tugas, belajar, membaca, kira-kira seperti itu. Nah, terus namun motivasi belajar juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan belajar, gaya mengajar guru, dan pengalaman belajar siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan gaya mengajar guru. Nah, dari salah satu motivasi belajar yang dipengaruhi dapat oleh berbagai faktor. Nah, yang saya sangat soroti itu dari gaya guru dalam mengajar. Kebanyakan di Indonesia ini guru itu monoton. Saya adalah mantan siswa, jadi saya tahu. Nah, monoton. Nah, adapun guru-guru yang seperti guru PPKN, guru olahraga itu lebih bergairah dalam menjelaskan apa yang siswa inginkan. Nah, terus dalam prakteknya guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, contoh dari menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, misal guru membuat sesi tanya jawab. Nah, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan dikasih oleh guru itu hadiah seperti makanan, ciki. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Nah, terus memberikan kesempatan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar. Semisal di suatu kelas kita membuat sesi diskusi. Nah, setiap orang itu mempunyai hak bicara dan hak suara. Nah, dengan memahami motivasi belajar yang menggunakan
motivasi belajar dapat menggunakan strategi yang tepat. Guru membantu siswa untuk mencapai tujuan akademisnya dan mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.